warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Islam dan tantangan modernisasi. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keisha Fadria dengan NIM 44240109. Perkenalkan, nama saya Febri Febriana dengan NIM 44240014. Perkenalkan, nama saya Firsa Talita Arini dengan NIM 44240297. Perkenalkan, nama saya Ika Wulandari dengan NIM 44240112. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurzarani dengan NIM 44240071. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Rahmadani dengan nomor NIM 44240099. Kami akan mempresentasikan mengenai makna modernisasi, tantangan umat Islam, perbedaan Islam berdasarkan budaya, pandangan Islam terhadap konsep ekonomi Islam, politik dalam Islam, Islam dan sosial budaya, Islam dan pendidikan, serta kesimpulan. Yang pertama adalah makna modernisasi. Jadi modernisasi itu adalah proses transformasi signifikan dalam struktur sosial menuju zaman yang lebih maju dan berteknologi tinggi. Dari sudut pandang Islam, perubahan adalah bagian dari sunnatullah yang berarti sesuatu yang wajar dan tidak bisa dielakkan. Meskipun demikian, modernisasi biasanya berlangsung bersamaan dengan globalisasi dan sekularisasi yang berdampak pada budaya, nilai-nilai, dan struktur sosial masyarakat. Next. Lalu ada tantangan umat Islam. Umat Islam menghadapi tantangan untuk menerapkan ajaran Islam dalam konteks zaman kini. Clifford Gate menemukan bahwa umat bereaksi terhadap modernitas dengan berbagai pendekatan sebagai menolak, sebagai berkompromi, dan sebagai lainnya, menggabungkan ajaran tradisional dengan praktik kontemporer. Ini mengindikasikan bahwa umat belum mencapai kesepakatan yang komprehensif mengenai sikap mereka. Selanjutnya ada perbedaan Islam berdasarkan budaya. Islam tumbuh dalam berbagai tradisi budaya yang berbeda, sehingga lahir variasi-variasi Islam seperti Islam di Indonesia, Islam di Arab, atau Islam di Afrika. Variasi ini muncul akibat adanya perbedaan latar budaya yang mempengaruhi cara orang beribadah. Lalu, pandangan Islam terhadap iptek. Islam melihat ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sebagai sesuatu yang netral, yang dapat memberikan kebaikan atau keburukan tergantung pada cara pemakaiannya. Iptek seharusnya diterapkan dengan dasar iman dan niat yang baik. Dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 70, Allah menyebutkan bahwa manusia dianugerahi akal untuk memakmurkan bumi. Dengan demikian, Islam sangat mendorong kemajuan iptek yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Konsep ekonomi Islam mengatur kepemilikan dan distribusi aset secara seimbang. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap orang, makanan, pakaian, tempat tinggal, terpenuhi dengan baik. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan warganya melalui zakat, ghanimah, dan baitul mal. Ekonomi Islam berfokus tidak hanya pada pertumbuhan angka makro, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan individu secara nyata. Politik dalam Islam. Politik yang diajarkan dalam Islam atau yang dikenali sebagai siasah syariah merujuk kepada pengelolaan hal-hal masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Bukan hanya sekedar untuk meraih kekuasaan, tujuan dari politik adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan kebaikan, serta melayani masyarakat. Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak rakyat terpenuhi dan menegakkan hukum syariat dengan seadil-adilnya. Lalu ada Islam dan sosial budaya.
Islam menyaring budaya. Budaya yang sejalan dengan syariat akan dipelihara dan dijaga. Sementara budaya yang bertentangan akan ditolak. Islam tidak melarang budaya setempat asalkan tidak bertentangan dengan keyakinan, hukum, dan moral Islam. Prinsip adat adalah hukum, menggarisbawahi bahwa tradisi dapat menjadi sumber hukum jika sejalan dengan syariat. Budaya asing yang bertentangan juga perlu diwaspadai agar tidak merusak struktur sosial umat Islam. Lalu ada Islam dan pendidikan. Pendidikan dalam Islam berfungsi untuk menciptakan individu yang seimbang dalam aspek fisik, spiritual, intelektual, dan sosial. 3 konsep kunci dalam pendidikan Islam adalah tarbiyah, perkembangan, talim, pengetahuan, dan tahdib, perkembangan karakter. Pendidikan menjadi alat untuk membentuk watak Islam yang taat, berpengetahuan, dan berbudi pekerti yang baik. Kesimpulan, Islam sebagai agama yang mendunia tetap memiliki signifikan di tengah lajunya modernisasi yang cepat. Meskipun modernisasi membawa konsekuensi seperti globalisasi, sirkulasi, dan pergeseran budaya, Islam memiliki prinsip dan nilai-nilai yang dapat menyaring serta membimbing perubahan tersebut agar tetap berada dalam bingkai iman, keadilan, dan kemanusiaan. Umat Islam diharapkan untuk bersikap selektif, kritis, dan bijaksana dalam menghadapi setiap kemajuan serta mampu mengombinasikan nilai-nilai tradisional dengan inovasi modern tanpa kehilangan jati diri keislamannya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.